Halo semuanya, selamat datang di video tutorial ini. Nama saya Muhammad Rizky Septianto. Saya dari jurusan Computer Science. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat fundamental dalam 3D development, yaitu cara membuat 3D interaction prompt di Unreal Engine 5. Berikut ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mulai dari apa itu 3D interaction prompt, lalu learning outcomes atau apa yang akan kita capai, mengapa kita memakai blueprint, tidak memakai C++, kemudian kita akan masuk ke live demonstration atau cara membuat 3D interaction prompt ini, dan best practice-nya seperti apa, dan akan diakhiri dengan summary singkat. Oke, jadi apa itu 3D interaction prompt? Sederhananya ini adalah elemen user interface atau UI yang hidup di dalam dunia 3D game kita, bukan yang menempel di layar seperti heads up display. Dan tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada pemain, seperti pemain itu harus menekan tombol E untuk interaksi, dan ini adalah cara yang jauh lebih imersif untuk berkomunikasi dengan player. Lalu, apa learning outcomes-nya? Di akhir tutorial ini, saya mengharapkan teman-teman bisa membuat actor blueprint untuk sebuah objek di dalam Unreal Engine, mendesain widget blueprint untuk UI-nya yang dimana akan menjadi UI untuk 3D interaction prompt-nya itu, lalu menggunakan box collision untuk deteksi pemain agar bisa diinteraksi nantinya. Dan juga dapat mengimplementasikan logika untuk memunculkan dan menyembunyikan widget. Dan yang kerennya adalah menerapkan efek billboard agar UI selalu menghadap ke kamera. Jadi kita tidak akan membuat UI-nya dalam bentuk 3D, melainkan bentuk 2D, tapi dia akan selalu menghadap ke kamera. Oke, kita akan membuat ini murni menggunakan blueprints. Kenapa tidak dengan C++? Untuk fitur ini, blueprint sangat ideal dan rapid prototyping. Kita akan bisa membangun dan menguji logikanya secara visual dengan sangat cepat. Logikanya jauh lebih mudah dibaca dan diakses, dan kita tidak perlu repot dengan setup C++ atau waktu kompilasi yang lama untuk fitur yang relatif sederhana ini. Oke, sudah cukup untuk teorinya. Mari kita mulai ke live demonstration. Oke, di sini saya sudah membuka software Unreal Engine 5-nya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat aktor untuk bisa diinteraksi dengan objek atau widgetnya nanti ya. Langkah pertamanya itu dengan cara klik kanan di content browser ini, kita pilih blueprint class, setelah itu kita pilih aktor, kita beri nama sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan memberikan nama PP Interactable. Setelah itu kita perlu menambahkan static mesh ke dalam aktor ini dengan cara klik add, kita cari static mesh, ini dia, terus kita ubah static mesh-nya menjadi static mesh underscore cube. Nah, kita memakai bentuk primitif yaitu bentuk cube agar lebih simple, karena kan di sini sebagai placeholder saja.
Jika teman-teman melakukannya dengan aset sendiri, silakan dengan diubah dengan aset sendiri seperti itu. Compile lalu save, kita tambahkan juga box collision. Kita beri nama widget trigger. Gunanya box collision di sini tuh untuk mendeteksi apakah di dekat objek ini ada pemain atau karakter. Jika iya, nanti dia akan memunculkan interaction prompt-nya atau UI-nya nanti. Seperti itu. Kita bisa perbesar, mungkin ukurannya 100. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan posisinya. Nah, seperti ini teman-teman. Compile lalu save. Nah, untuk box collision ini bisa mendeteksi pemain, kita perlu menambahkan custom event nih, yaitu on component begin overlap dan juga on component end overlap. Yang dimana untuk begin overlap ini kita akan mendeteksi apakah ada pemain di situ. Untuk end overlapnya ini apakah tidak ada pemain di situ. Nah, jadi ini seperti startnya dan ini seperti endnya. Yang harus kita lakukan adalah menarik kabel eksekusi ini dan mencari cast to BP third person karakter. Karena di sini saya memakai template third person, jadi yang muncul adalah karakter third personnya. Dan ini bisa disesuaikan dengan karakter dari proyek teman-teman nantinya. Ini kita tarik order opternya. Terus untuk end overlapnya juga sama. Cast to BP third person karakter. Nah, seperti ini. Jadi aktor kita sudah bisa mendeteksi apakah ada karakter di sekitar dia atau tidak. Nah, untuk selanjutnya itu kita perlu membuat widget UI-nya. Bagaimana caranya? Kita hanya perlu klik kanan di content browser ini, cari user interface dan pilih widget blueprint. Dan kita pilih user widget. Setelah itu kita beri nama wb_interact. Kita bisa membuat UI sederhana dengan memasukkan canvas panel, lalu teks. Nah, seperti ini. Kita ganti teksnya, press I to interact. Lalu kita atur posisinya untuk di tengah. Dan untuk anchor-nya kita sesuaikan dengan ukuran teks kita saja. Nah, seperti ini. Compile lalu save. Kita kembali lagi ke aktor kita. Kita akan menambahkan widget yang sudah kita buat tadi dengan cara klik add, cari widget, pilih yang hanya widget saja, tidak perlu yang widget interaction. Dan kita ganti namanya menjadi interact from. Setelah itu kita perlu mengganti kelasnya untuk interact from ini agar lebih cepat. Kita tulis saja kelas di sini, lalu kita ganti dengan widget blueprint interact yang sudah kita buat dan sesuaikan posisinya seperti yang kita inginkan.